Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia di mana saja berada, selamat menjumpai YouTube kami di Raufik Channel. Tolong subscribe, share, dan like supaya Anda mudah menjumpai kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya hormati, saya taati atas fatwa-fatwanya, bimbingannya. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang saya hormati, pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi waktu oleh Allah untuk benar-benar bisa meningkatkan ibadah kita. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan ahlinya serta para sahabatnya, dan kita sekalian sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita pada pagi hari ini sama-sama mengingat kembali, memperbaiki 4 hal di dalam hidup kita. Karena hidup kita penuh dengan tantangan, penuh dengan resiko, penuh dengan hal-hal yang kita harus awas dan waspada. Apakah itu 4 hal itu? Yang pertama, jika kamu diuji dengan syahwat dan hawa nafsu, maka perhatikan sholatmu. Kita tidak lepas nanti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahwat dan hawa nafsu, apa yang harus kita laporkan kemana? Memperhatikan sholat. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita bacaan sholat, bagaimana kita berwudu. Sudah benarkah sholat kita? Sudah benarkah pakaian yang kita pakai? Sudah benarkah makanan yang kita makan? Untuk menunaikan sholat 5 waktu, khususnya sholat 5 waktu, sholat fardu. Itu untuk pelarian kita. Karena itu pasti ada ujian-ujian itu. Maka satu-satunya jalan kita lari kepada sholat kita, diperbaiki, ditingkatkan,
agar kita bisa menghadapi ujian-ujian berupa syahwat dan hawa nafsu. Yang kedua, jika dirimu ada rasa tidak tenang dan keras hati, tidak tenang serta keras hati, kemana kita larinya? Periksalah hubunganmu dengan kedua orang tuamu, dengan kebaktian terhadap orang tuamu, dengan ketaatanmu kepada orang tuamu. Ini yang bisa menyelesaikan. Karena apa? Rasa gelisah, rasa hati terasa keras, maka kita periksa hubungan kita dengan kedua orang tua dan kebaktian kita terhadap kedua orang tua. Taat kepada orang tua, tunduk kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, jika tertekan hidupmu dalam kesempitan, hidup kita merasa kesempitan ekonomi, kesempitan berpikir, kesempitan bermasyarakat di tengah-tengah keluarga kita, maka periksalah hubunganmu dengan Al-Quran. Sudah sejauh mana kamu dengan Al-Quran? Sudah sejauh mana kamu dengan mengamalkan Al-Quran? Dengan sejauh mana kamu memperhatikan Al-Quran dan mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran? Itu hubungan kita. Satu-satunya jalan kesempitan kita bisa dihadapkan dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Kemudian yang keempat, para hadirin, jika ada rasa kurang teguh, kurang kebenaran, juga gelisah, maka periksalah hubunganmu dengan ulama-ulama, mencerna dari para ulama untuk menghasilkan isi daripada nasihat-nasihat ulama kepada kita. Terimalah nasihat ulama, fatwa ulama, bimbingan ulama. Makanya kita harus rajin-rajin untuk bertemu, bercampur dengan ulama, dialog dengan ulama, mudzakarah dengan ulama. Kita akan mendapatkan ilmu yang bisa bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Satu-satunya harus kita taat, kita sabar menjalani dan mengamalkan nasihat-nasihat para ulama. Nah, para hadirin, demikianlah penyampaian singkat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.